Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang STP konsep yang beranggotakan saya sendiri Ferry Sanjaya, selanjutnya ada Eduardo dan Eja Prastio. Baik, yang pertama akan dibacakan oleh Eja Prastio. Pada Eja, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ferry. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama di sini apa yang akan kita pelajari dalam modul ini. Di sini ada modul titel STP Concept dengan modul objektif Explain how STP enable redundancy in a layer 2 network. Di sini ada topik titel Tujuan STP dengan topik tujuan menjelaskan permasalahan umum pada jaringan redundan dengan switch layer 2 atau L2 pada jaringan. Yang kedua ada operasi STP dengan topik objektif menjelaskan cara kerja STP pada jaringan switch sederhana. Lalu yang terakhir evolution of STP dengan topik objektif menjelaskan cara kerja rapid PVST atau PVST. Lalu selanjutnya pada poin 5.1.1 di sini redundancy in layer 2 switch network. This topic covers the cause of loops in a layer 2 network and briefly explains how spanning tree protocol works. Redundancy is an important part of the hierarchical design for eliminating single points of failure and preventing disruption of network service to user. Topik ini membahas penyebab loop dalam jaringan layer 2 dan menjelaskan secara singkat cara kerja protokol spanning tree. Redundansi merupakan bagian penting dari desain hierarki untuk menghilangkan titik kegagalan dan mencegah gangguan layanan jaringan bagi pengguna. Jaringan redundan memerlukan penambahan jalur fisik, tetapi redundansi logis juga harus menjadi bagian dari desain. Memiliki jalur fisik alternatif agar data dapat melintasi jaringan, memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya jaringan. Meskipun jalur tersebut terganggu, namun jalur redundan dalam jaringan Ethernet yang dialihkan dapat menyebabkan loop layer 2 fisik dan logis. Ethernet LANs require a loop-free topology with a single path between any two devices. A loop in an Ethernet LAN can cause continued propagation of Ethernet frames until a link is disrupted and breaks the loop. LAN Ethernet memerlukan topologi bebas loop dengan satu jalur antara dua perangkat. Loop dalam LAN Ethernet dapat menyebabkan propagasi frame terus-menerus sehingga tautan terputus dan memutus loop. Lalu selanjutnya pada poin 5.15 yaitu layer 2 loops atau loop lapisan 2. Without STP enable, layer 2 loops can form, causing broadcast, multicast, and unknown unicast frames to loop endlessly. This can bring down a network within a very short amount of time, sometimes in just a few seconds. For example, broadcast frames such as an
ARP requests are forwarded out all of the switch ports, except the original ingress port. Tanpa mengaktifkan STP, loop layer 2 dapat terbentuk menyebabkan frame broadcast, multicast, dan unicast yang tidak dikenal untuk melakukan loop tanpa henti. Hal ini dapat menjatuhkan jaringan dalam waktu yang sangat singkat, terkadang hanya dalam beberapa detik. Misalnya frame broadcast seperti permintaan ARP diteruskan keluar semua port switch, kecuali port aslinya. Ini memastikan bahwa semua perangkat dalam domain broadcast dapat menerima frame. Jika ada lebih dari satu jalur untuk frame yang akan diteruskan keluar, loop tanpa akhir dapat terjadi. Ketika loop terjadi, tabel alamat MAC pada switch akan terus berubah dengan pembaruan dari frame broadcast yang mengakibatkan ketidakstabilan basis data MAC. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan CPU yang tinggi, yang membuat switch tidak dapat meneruskan frame. Broadcast frames are not the only type of frames that are affected by loops. Frame siaran bukan satu-satunya jenis frame yang terpengaruh oleh loop. Frame unicast tak dikenal yang dikirim ke jaringan loop dapat mengakibatkan frame duplikat tiba di perangkat tujuan. Frame unicast tak dikenal terjadi saat saklar tidak memiliki alamat MAC tujuan di tabel alamat MAC-nya dan harus meneruskan frame ke semua port kecuali port masuk. Dan sini adalah videonya. Dari PC1, PC1 ini ingin mengirim ke PC4, tetapi switch ini belum mengenal IP dari PC4 ini. Lalu switch 2-nya dan switch 2 melakukan broadcast ke semua portnya kecuali port asal yaitu PC1. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferry Sanjaya. Untuk Ferry Sanjaya dipersilahkan. Terima kasih Saudara Eja. Selanjutnya saya akan membacakan materi 5.2.1. Materinya aja. 5.2.1 tentang step to allow free topology atau pilih jembatan atau langkah-langkah menuju topologi bebas loop. Nah, di sini 5.2.1 membahas tentang yang pertama ada elect the root bridge, yang kedua ada elect the root port, yang ketiga ada elect destination port, yang keempat ada elect alternative block atau block port. Yang pertama ini pilih jembatan akar, yang kedua ada pilih port root, yang ketiga ada pilih pelabuhan yang dituju, dan yang keempat ada pilih port alternatif yang diblokir. Selanjutnya, bawahnya aja. Terus.
523 dulu ya. Di sini ada 5.2.3 ada impact of the default bits because the default priority is 32768. It is possible for two or more switches to have the same priority. In this scenario where the priorities are the same, the switch with the lowest MAC address will become the root bridge. To ensure that the root bridge decision best meets network requirements, it is recommended that the administrator configure the Dasher root bridge switch lower priority. Maksudnya dampak bit default. Karena prioritas default adalah 32768, ada kemungkinan dua atau lebih switch memiliki prioritas yang sama. Dalam skenario ini, jika prioritasnya sama, switch dengan alamat MAC address rendah akan menjadi root bridge. Untuk memastikan bahwa keputusan root bridge paling sesuai dengan persyaratan jaringan, sebaiknya administrator mengkonfigurasi switch root bridge yang diinginkan dengan prioritas yang rendah. Selanjutnya 5.2.4 determine the root path cost atau menentukan biaya jalur akar. Nah, di sini ada default port cost are defined by the speed at which the port operates. The table shows the default port cost suggested by IEE by IEEE. Cisco switch by default user the default as defined by the IEEE 821D standar. Nah, biaya port default ditentukan oleh kecepatan pengoperasian port. Tabel ini menunjukkan biaya port default yang disarankan oleh IEEE. Switch Cisco secara default menggunakan nilai yang ditetapkan oleh standar IEEE 821D yang juga dikenal sebagai biaya jalur pendek untuk STP dan RSTP. Selanjutnya di bawahnya di sini ada kecepatan tautan, biaya STP, dan biaya RSTP. Selanjutnya 5.0.1. Kok ini sih nggak ada aja 5.2. Selanjutnya 5.3.2 tentang RSTP konsep atau konsep RSTP. RSTP supersedes the original 821D while retaining backward compatibility. 821W STP terminologi remain primarily the same as the original IEEE 821D STP terminologi. Most parameters have been left unchanged. Users that are familiar with the original STP standard can easily configure RSTP. The same spanning tree algorithm is used for both STP and RSTP to determine port roles and topology. Nah, maksudnya yaitu tentang konsep RSTP. RSTP menggantikan 821D asli dengan tetap mempertahankan kompatibilitas mundur. Terminologi STP 821W pada dasarnya
tetap sama dengan terminologi STP IEEE 821D asli. Sebagian besar parameter tidak diubah. Pengguna yang familiar dengan standar STP asli dapat dengan mudah mengkonfigurasi RSTP. Algoritma spanning tree yang digunakan untuk STP dan RSTP guna menentukan peran asli dan topologi fault. RSTP increase the speed of the recalculation of the spanning tree when the layer to network topology change. RSTP can achieve much faster compare in properly configured network. RSTP meningkatkan kecepatan perhitungan ulang spanning tree saat jaringan layer 2 berubah. RSTP dapat mencapai konvergensi yang jauh lebih cepat dalam jaringan yang dikonfigurasi dengan benar. Terkadang hanya dalam beberapa ratus milidetik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eduardo. Pada Eduardo, saya silakan. Terima kasih pada Ferisinya ya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada 3534 Corvus and BVJU Guard. Pada materi ini itu menjelaskan saat perangkat tersambung ke port switch atau saat switch menyala, maka port switch akan melalui status mendengarkan dan belajar. Setiap kali menunggu timer forward delay atau berakhir, nah, penundaan ini adalah 15 detik untuk setiap status. Mendengarkan dan belajar dengan total 30 detik, penundaan ini dapat menimbulkan masalah bagi klien DHCP yang mencoba menemukan server DHCP. Pesan DHCP dari host yang tersambung tidak akan diteruskan selama 30 detik. Maka timer forward delay itu dan proses DHCP mungkin akan habis waktunya dan akan menghasilkan adanya klien IPv4 tidak akan menerima alamat IPv4 yang valid. Untuk notnya atau catatannya, meskipun hal ini dapat terjadi pada klien yang mengirim pesan ICMP v6, router solution router akan terus mengirim pesan pada IP pada ICMP v6. Router per segmen akan menggunakan perangkat mengetahui cara memperoleh informasi alamatnya. Nah, ketika port switch dikonfigurasi dengan port page, maka port tersebut langsung beralih dari status pemblokiran ke status penerusan melewati status transisi 802.1 di STP yang bisa status mendengarkan dan belajar yang bisa dan menghindari penundaan selama 30 detik. Kita dapat menggunakan port fetch pada port akses untuk mengizinkan perangkat yang terhubung ke port tersebut seperti klien DHCP untuk mengakses jaringan segera. Daripada menunggu IEEE 802 1D STP untuk bertemu dengan setiap VLAN, karena tujuan port fetch untuk minimalkan waktu yang harus ditunggu ke port akses untuk rentan waktu bertemu. Maka port ini akan
maka port ini hanya boleh digunakan pada port akses. Jika Anda mengaktifkan port first pada port yang tersambung ke switch lain, kita bisa beresiko membuat lock pada kita bisa beresiko untuk membuat lock. Port first hanya untuk digunakan pada port yang terhubung ke pada port switch yang terhubung ke perangkat lain. Selanjutnya pada materi 541, what did I learn in this module? Apa yang harus kita pelajari pada modul ini? Nah, kita akan mempelajari purpose of STP, tujuan STP itu, dan STP operation. Nah, tujuan STP ini jalur redundant jalur redundan dalam jaringan Ethernet yang dialihkan dapat menyebabkan lock layer 2, baik fisik maupun logis. Lock layer 2 dapat mengakibatkan ketidakstabilitas tabel alamat match, status tautan, dan penggunaan CPU yang tinggi pada switch dan perangkat akhir. Hal ini mengakibatkan jaringan menjadi tidak dapat digunakan, seperti protokol layer 3, IPv6, dan IPv4. Ethernet layer 2 tidak menyertakan mekanisme untuk mengenali dan menghilangkan frame yang berulang tanpa henti. LAN Ethernet memerlukan topologi bebas lock dengan jalur tunggal antara dua perangkat manapun. STP adalah protokol jaringan pencegahan lock yang memungkinkan redundasi sekaligus menciptakan topologi layer 2 bebas lock. Tanpa STP, layer 2 dapat terbentuk, menyebabkan prime siaran, multicast, dan unicast yang tidak dikenal berulang tanpa henti, yang bisa melumpuhkan jaringan. Badai siaran adalah jumlah siaran yang sangat tinggi yang membanjiri jaringan selama jangka waktu tertentu. Badai siaran dapat menonaktifkan jaringannya dalam hitungan detik dengan membanjiri switch dan perangkat akhir. STP didasarkan pada algoritma yang ditemukan oleh Radian Parlemen, algoritma pohon rentangnya atau STA menciptakan topologi bebas lock dengan memilih satu jembatan akar tunggal, sementara semua saklar lainnya menentukan satu jalur berbiaya paling rendah. Selanjutnya itu ada operasi STP. Operasi STP aja. Operasi STP ini dengan menggunakan STP membangun topologi bebas lock dengan proses 4 langkah. Yang pertama itu memilih road bright, memilih port root, memilih port yang ditunjuk, dan memilih port alternatif atau yang diblokir. Selama fungsi STA dan STP switch menggunakan BPDU untuk berbagi informasi tentang diri mereka sendiri dan koneksi. BPDU ini digunakan untuk memilih root bright atau memilih root bright port yang ditunjuk, dan port alternatif.
atau yang diblokir. Setiap BPDU berisi bit yang mengidentifikasi switch mengirim BPDU. Bit ini terlibat dalam pembuatan banyak keputusan STA, termasuk run root, brief, dan port. Bit berisi nilai prioritas elemen mesh switch dan ID sistem yang diperluas. Nilai bit terendah ditentukan oleh kombinasi ketiga bidang ini. Switch dengan bit terendah akan menjadi root bright. Nah, karena bit default adalah 32.768, ada kemungkinan dua atau lebih switch ketika root bright telah dipilih untuk contoh spanning tree tertentu. STA menunjukkan STA menentukan jalur terbaik ke root bright dari semua tujuan dalam domain siaran. Informasi jalur yang dikenal sebagai biaya jalur root internal ditentukan oleh jumlah semua biaya port individual di sepanjang jalur dan dari sepanjang jalur dan switch ke root bright. Setelah root bright ditentukan, algoritma STA memilih port root. Nah, port root adalah port yang paling dekat dengan root bright dalam hal biaya keseluruhan yang disebut biaya jalur root internal. Selanjutnya ada evaluation of STP. Nah, evaluasi STP ini adalah istilah spanning tree protokol dan akronim STP dapat menyelamatkan. STP sering digunakan untuk merujuk pada seperti RSTP dan MSTP. RSTP merupakan evaluasi dari STP yang menyediakan konfigurasi yang lebih cepat dari STP. Status port RSTP adalah pembelajaran, penerusan, dan pembangunan. PVST Plus merupakan peningkatan Cisco untuk STP yang menyediakan instance spanning tree terpisah untuk setiap VLAN yang dikonfigurasi dalam jaringan. PVSTP Plus mendukung port phase, uplink phase, backbone phase, BPDU, guard, dan BPDU guard, BPDU filter, root guard, dan log guard. Switch Cisco yang menjalankan iOS 15 atau yang lebih baru menjalankan PVSTP plus VLAN yang terpisah. Ketika port switch dikonfigurasi dengan port phase, pada port tersebut langsung beralih dari status pemblokiran ke status penerusan, melewati status dengan mendengarkan dan mempelajari STP serta menghindari penundaan selama 30 detik. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ferry Sanjaya. Terima kasih Eduardo dan Eja Prastio. Sekian dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.